Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Syaf Gaming. Jadi untuk di video kali ini kita akan meneruskan perbahasan kita tentang komik Siri Putra ini, yaitu Sepakatan Putra Raja. Jadi kita di video sebelum ini kita telah membahaskan tentang bab 2, yaitu Rakan Sekelas Saya, Seorang Putra. Dan di bab pertama ataupun bab 1 dia telah membahaskan tentang Akademi Lelaki Momos. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu latar belakang Putra. Jadi tanpa membuang masa kita akan teruskan ke dalam ceritanya. Oke, kita akan masuk ke dalam bab ketiga, yaitu latar belakang Putra. Asrama Akademi Lelaki Momos merupakan sebuah bangunan yang tersergam indah. Asrama ini mempunyai 20 tingkat dan semua orang ditempatkan mengikut kelas masing-masing. Jadi untuk ayat ini dia bukan maksud kelasnya, maksudnya kau dengan sini satu kelas. Bukan itu. Maksudnya di sini adalah macam pangkat. Maksudnya di sini tengok di sini tingkat 15 ke bawah. Itu hanya untuk orang-orang yang menerima beasiswa macam si Alex itulah kan. Di situ ada punya asrama. Yang kedua tingkat 15 ke atas, yaitu macam golongan-golongan siwitnya, yaitu golongan-golongan kaya raya, bangsawan ataupun aristokrat. Dan yang terakhir adalah tingkat 20. Tingkat yang paling atas itu adalah asrama untuk putra-putra lah. Maksudnya yang kita bahas itulah yang ada daripada putra England, putra Amerika, Jepun, Rusia, Prancis, Jerman, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. Jadi di tingkat 20 itulah orang punya asrama. Jadi memang khas lah untuk untuk putra itulah. Oke, kita teruskan lagi. Setiap bilik di setiap tingkat dilengkapi ruang istirahat, bilik persidangan, bilik mandi, dan pelbagai kelengkapan. Setiap bilik di asrama menempatkan 2 orang pelajar. Selain kelengkapan dan persekitaran mewah, kehidupan di sini seperti asrama biasa. Tetapi ada satu tempat yang sangat berbeza, tingkat asrama yang paling tinggi. Kita masuk dalam ceritanya. Ini ceritanya dalam counter pendaftaran khas. Maksudnya untuk putra-putra raja lah. Oke, teruskan. Jadi yang dalam ini semua orang terkejut lah, perempuan-perempuan sini, maksudnya setiausaha lah nih, pekerja-pekerja yang ada di sini lah, yang bagian pendaftaran nih. Terus terkejut lah, macam muka orang, begitu. Baru orang cakap, putra-putra dah datang. Kacanya. Disinilah tempat putra-putra akan tinggal. Gambar ini si putra Albert ini pun cakap lah sama dengan orang yang itu, yang jaga tuh perempuan itulah. Dia cakap, maafkan saya nak mendaftar. Baru si Carlos cakap, maaf kerana menyusahkan awak semua. Baru itu perempuan ini pun cakap, tak apa. Dengan mata-matanya lagi yang love, oi. Oke, jadi di sini kita tengok macam mana orang punya, kalau kita menyapa orang kan, kalau kita sebagai orang Islam mesti kita bagi salam kan, assalamualaikum, ataupun kalau non muslim selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Jadi orang pun ada aja setiap negara. Kalau England, yaitu putra Albert, dia punya sapaan untuk kali pertama yaitu hello. Amerika pun sama, hello juga, yaitu putra Carles. Kalau Jepun, Hibino Junta nih, dia punya aku pun tak tahu. Oke. Korang pandai lah cari apa kalau sapaan kali pertama lah untuk orang Jepun nih. Kalau Jerman pula putra Leon nih, Guten Tag.
Kalau Afrika Selatan, Putra Jevin, dia hanya melambai-lambaikan tangannya ya. Nah, seterusnya Arab Saudi. Nah, Arab Saudi ini Islam lah kan. Nah, itulah assalamualaikum, tapi ini dalam bahasa Arab kan nih. Aku pun tak tahu apa namanya. Sebab aku memang tak pandai bahasa Arab. Oke, kita teruskan lagi. Kalau Rusia, Putra Vladimir. Ah, yang ini aku tak tahu apa yang dia cakapkan di sini. Sebab aku tak tahu apa yang dia cakap di sini. Betul. 3 ABCDBYNTE. Kalau dibaca satu kali, 3 apa binte. Oke, kita teruskan. Berarti perempuan ini pun cakap lah yang jaga counter untuk pendaftaran tuh. Selamat datang Putra Prancis. Sila. Berarti si yang penjaga konten ini pun tengoklah sah. Tengok pandang putra dari Prancis nih, itu Putra Shell. Bonjour. Saya. Baru tiba-tiba terus berdegup jantungnya si perempuan yang penjaga konten. Dup. Kayak Kia. Kenapa bunyinya begitu Kia? Macam macik Kia. Oke. Baru tuh kawannya lagi satu dia jaga begitu. Itu gadis ketiga yang pengsan sebab dia sangat bergaya. Dia yang dia maksudkan tuh adalah si Putra Prancis itulah, yaitu Putra Shell. Baru tuh si Putra Shell ini pun cakap Je suis désolé. Nah, itu dalam bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Melayu, nah maksudnya maafkan saya. Ini semua gara-gara wajah kaca saya nih. Oh, aku rasa sungguh berdosa, sambil digigit bunga ros. Bunga ros lah tuh. Baru si Carles pun dengan si Albert pun cakap, sudahlah tuh, kalau tak kita akan tersekat di sini sampai bila-bila. Baru si Alex pun datang, berbunyi pintu lift, ting. Baru si Alex pun tengoklah di itu di counter tuh, ada di situ ditulis di atas counter tuh, counter pendaftaran khas. Baru si cakap, ketampanan saya ini satu kesalahan ke? Si Alex pun tengoklah dia punya ini cardnya tuh yang telah ditunjukkan si Wita tadi kan. Dia tengoklah. Berarti di situ diletak pelajar tajaan beasiswa khas. Maksudnya di sini pelajar tajaan beasiswa khas. Kalau dia cakap situ pelajar tajaan beasiswa saja, dia punya tempat bukan yang paling atas. Si Alex adalah antara salah satu yang akan duduk dengan putra-putra nih. Sebab kalau kita tengok yang pertama tadi, muka pertama, dia cakap tingkat 15 ke bawah hanya untuk orang-orang yang mendapat beasiswa saja. Macam si Alex lah. Tapi disebabkan dia nih orang tengah antara putra-putra nih, tapi bukan di episode inilah, mungkin di episode yang lain-lainnya lagi. Ya, di situ ada orang akan berkawan dengan si Alex nih. Untuk permulaan orang baru mau mulai kenal hati budi baik seseorang, yaitu si Alex lah, kan? Oke, jadi kita teruskan. Baru dia cepatkan masa lagi. Jadi semua orang putra nih sudah sudah mendaftar lah di counter pendaftaran tuh. Oke, jadi jarang masuk lah juga ke tingkat 20 tuh tempat orang. Jarang masuk lah. Baru si Albert cakap, akhirnya kita bersendirian. Si Carla cakap, kerja kita dah siap. Si Leon lagi cakap, kena senyum sepanjang hari, rahang pun dah sakit. Si Uthman cakap, mengantuknya. Burungnya pun tidur juga. Bukan burung di bawah tuh, burung yang ada di bawahnya. Bilik ini cukup luas, si Vladimir cakap. Bertu si Cikarda cakap, sabar semua. Senyum pada rakyat yang menyayangi kita itu satu kewajiban.
Kita perlu tunjukkan kasih sayang pada mereka semua. Berarti si Albert ini pun tiba-tiba benggang lah, marah. Saya dah menyampa dengan awak yang hipokrit nih. Mari sini saya bang wajah palsu itu. Dia pun terkejut lah, si Albert pun terkejut. Hah? Awak pakai topeng? Baru si Shell cakap, senyum dan kekal elegan menyusahkan betul. Nah, mukanya si Shell ini merengus sudah. Macam mana janggut-janggut saya ini. Janggut-janggut saya. Sepatutnya ada orang yang sudah siap sediakan minuman untuk saya sekarang. Si Carlos sama si Albert ini pun terkejut. Hah? Awak nih yang kemana? Baru semenit, kenapa awak nampak begitu tua? Baru si Albert cakap, mana datang janggut tuh? Tiba-tiba bunyi pintu lift itu terbuka. Ting dong. Kacak. Semua terkejut sah, semua terkejut. Semua putra ini terkejut sah. Dia tengok si Alex datang. Kaku. Si Alex pun tengok-tengok, krik. Kita semua terlupa. Dorang terlupa yang bag dorang tuh dibawa oleh si Alex nih. Oke, tiba-tiba lagi satu orang datang. Perempuan ini adalah yang jaga counter itulah, yang menjaga counter bagian pendaftaran. Bertu dia pun cakaplah dengan si Alex. Oh, itu pun awak. Saya baru ingat. Bos Alex pun pelik. Kenapa nih? Baru si perempuan nih tengoklah semua putra-putra nih. Kenapa terus susah mau cakap? Dorang pun tengoklah sah. Oh, bersinar sih, elegan. Baru saya bercakap sambil mengusap rambutnya, sambil memegang rambutnya. Ada masalah kecil? Baru dengan senyuman yang paling manis diberikan oleh si perempuan nih, dia berkata, tak adalah tuanku, maaf sebab ganggu tuanku semua. Saya pergi dulu. Tak ganggu, si Albert pun cakap. Tak ganggu pun, kami cuma berbual. Oh, tiba-tiba terus merah padam perempuan itu punya muka, berdegup kencang, duk-dap. Baru sambil jalan keluar, si perempuan itu pun cakap, memang lelaki bergaya bertaraf dunia. Baru perempuan itu pun pikirlah sudah. Baru si Alex pun senyum sudah. Tapi sebuah putra di sini telah marah sebab ya dorang ini telah tengok muka sebenar dorang. Sebab kalau kita tengok kalau putra-putra kan mesti dorang bagi senyuman yang manis. Tapi kita tidak tahu, mungkin di belakang di rumah dorang sendiri ataupun di istana kan dorang tinggal. Kita tidak tahu macam mana perangai sebenar dorang. Tapi dalam cerita tuh lah kita tidak boleh masukkan komik nih terus jadi reality, bukan raja-raja yang sebetulnya. Ini hanya fiction saja, yaitu kartun, komik. Baru si anu pun orang pun cakap sih dalam hati. Teruklah dia ada nampak wajah buruk kita. Geram semua. Baru si Carlos cakap, bertenang dan dengar sini. Baru si Alex ini pun tiba-tiba terus macam panik. Di mana saya nih? Jangan-jangan si Carlos pun kenapa dengan budak nih? Baru jangan-jangan si Alex cakap, jangan-jangan saya di surga. Si Alex pun terkejut. Si Carlos itu pun terkejut. Baru si Alex pun putar-putar datu asrama. Wah, besarnya bilik ini. Tandas pun. Ruang sini luas, best. Bunga nih best. Baru si Shell pun cakaplah dengan si Alex. Itu cuma ros biasa. Baru si Utsman, si Javin dengan si Junta pun cakaplah. Jadi dia tak nampak apa berlaku tadi. Baru si Alex cakap lagi. Dia berasa gembira sebab pertama kali kan tengok perhiasan mahal. Memang begitulah. Perbezaan tempat ini dengan rumah saya macam langit dan bumi. Semua terdiam. Teruskan.
Baru tuh si Albert pun cakap, saya tak nampak apa-apa yang istimewa pun di sini. Jadi baru saya cakap lagi, jadi rumah awak mesti lebih besar. Saya bercakap, tentulah. Baru si Albert ini pun bagi tarik tangannya si Alex tuh, baru sapu-sapu sekejap. Baru tuh bagi duit dia. Si Albert ini pun bagi duit kepada si Alex. Baru, awak boleh pergi sekarang. Baru si Alex ini pun Hayrannya sudah. Kenapa boleh bagi duit kan? Baru si Alex cakap, baru si Albert cakap, ini upah sebab tolong kami angkat beg tadi. Mungkin terlalu banyak bagi awak, tapi ini cuma jumlah kecil kami guna setiap hari. Maklumlah, kan dorang ini raja. Jadi kalau satu hari pun 100 pun dibagi, dalam 1-2 menit pun habis juga. Kan? Baru si Carlos cakap, ya memang patut awak dapat, jadi terima sajalah. Baru Alex cakap dengan pendek saja. Ya, sebenarnya saya tak kerja sini, saya pun pelajar macam awak semua. Semua terkejut. Apa? Albert pun macam takut-takut saja, muka-muka takut saja buat. Albert cakap, maksudnya awak pelajar akademi? Baru Alex cakap, ya, jadi tolong menolong ialah perkara biasa. Saya ikhlas angkat beg tadi, jadi tak perlulah bayar. Kesian bercakap lagi. Jadi masa awak cakap awak nak angkat semua tadi, si Albert pun terkejut sah. Habis laku. Si Carlos sama si Alex heran, kenapa dengan dia ni? Baru tu dalam hatinya si Albert pun cakap, aku ingatkan dia ni pekerja akademi untuk bantu pelajar. Bila naik pengetua cakap tak boleh bawa pembantu, aku secara otomatiknya. Dia pun cakap lagi sudah sampai situ. Baru si Alex cakap, sakit perut ke? Baru si Albert cakap, sebagai putra England antara pewaris keluarga tertua di dunia, kalau orang lain tahu aku bully orang kebanyakan pada hari pertama persekolahan, reputasi keluarga diraja, reputasi negara akan musnah. Sambil mengetok-ngetok, sambil tumbuk-tumbuk lah ketok-ketok dinding asrama tuh. Baru si Carlos cakap sama si Alex, dia tuh sensitif sedikit, jadi biarkan dia, kadang-kadang reaksi dia lebih-lebih pula. Si Alex cakap, tapi nampaknya kami salah paham, awak bukan saja tolong angkat beg kami, angkat seorang pula tuh. Kami minta maaf ya, saya sebagai wakil dunia ingin minta maaf pada awak. Itu kata si Carlos. Baru si Carlos pun tunduk macam tanda hormat. Si Alex menjawab, tak, kenapa dunia nak minta maaf pada saya pula? Awak semua ni baik hati, memanglah beg tadi agak banyak, tapi saya dah biasa angkat barang masa di rumah, jadi tak kisahlah. Baru si Carlos cakap, betul ke? Tapi kami memang terhutang budi. Si Carlos pun cakap lagi, dah lewat nih, awak patut pergi ke tingkat awak dan daftar diri. Si Alex cakap, tapi saya dah daftar lah. Saya dah daftar sama dengan awak semua tadi. Si Carlos pun dengan putra-putra yang lain pun terkejut. Apa? Si Shell pun yang di belakang si Carlos itu pun menyembur sok. Jadi sampai situ saja untuk bab ini hari. Sampai situ saja untuk bab 3, yaitu latar belakang putra. Jadi di cerita ini kita telah tahu bahwa putra-putra nih si Alex nih satu asrama dengan si putra-putranya lah. Si Alex ini satu kelas dengan putra-putra nih. Begitulah ceritanya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi kalau korang mau tengok dia punya nota-notanya, sebelah sini ada. Tapi aku pun tidak tahu lah kalau korang tengok lah dia punya nota-nota tuh. Sebab aku rasa aku tengok balik yang 2 episode, yang 2 bab tuh, aku tengok dia punya nota dalam video tuh tak berapa tak berapa jelas kan. Aku tidak tahu aku mau baca kan enggak. Tapi tak apalah. Untuk video kali ini tengok di sebelah ni lah. Oke, dia ada 2 muka surat.
Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang telah tengok video ini. Terima kasih juga telah klik video ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih juga kepada korang semua yang telah klik video ini kan. Oke, jadi akhir kata daripada saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Like, share, komen, dan subscribe. Jadi kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.